Ada orang yang bilang katanya abaikan saja pinjol kalian, nanti lama-lama juga lunas. Nah, bagaimana itu bang caranya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membahas tentang cara melunasi hutang pinjaman online yang mudah tanpa harus membayar, yang katanya juga lama-lama akan lunas. Terdapat pernyataan di luar sana yang mengatakan bahwa utang pinjol kalian itu akan lunas dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Apakah pernyataan seperti ini benar atau tidak? Saya akan bahas lebih dalam dari pengalaman yang telah terjadi selama ini. Bagi teman-teman yang di luar sana yang sudah mengalami masalah dengan utang pinjol selama bertahun-tahun, terdapat banyak sudut pandang yang berbeda-beda nih. Meskipun ada beberapa kasus di mana utang benar-benar bisa lunas dengan sendirinya, tetapi tidak semua utang pinjol bisa dengan mudah melunasi diri tanpa tindakan yang tepat. Ya, nah jadi pertanyaannya adalah apakah yang harus kita lakukan nih ketika kita berada dalam situasi seperti ini? Memang ada beberapa cerita yang beredar dari teman-teman yang telah mengatasi masalah utang pinjol mereka. Ada banyak versi cerita, termasuk yang berhasil dengan mudah dari aku laku, isi cash, kredivo, bahkan ada yang hanya memerlukan waktu 1-2 bulan, setahun, katanya sih mereka hutangnya lunas. Ini terkadang terjadi secara tiba-tiba setelah mendapatkan pemberitahuan bersih dari OJK dan melihat bahwa tagihan aplikasi penagihan utang itu telah hilang apa enggak nih di aplikasinya. Mengapa ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi pada beberapa orang? Nah, ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab nih, karena urusan seperti ini tidak selalu dapat kita kendalikan nih. Kita bisa berharap yang terbaik, tetapi kita juga harus realistis dalam harapan kita sendiri, termasuk ada pemahaman yang salah tentang bagaimana utang bisa akan lunas jika kita biarkan saja. Anggapan ini saya bilang ya, tidak selalu benar. Saya ingin mengklarifikasi bahwa ini bukan kesalahan kita, tapi lebih tepat adalah kesalahpahaman. Ini karena ada beberapa orang yang telah memiliki utang selama 5 tahun nih, ada yang lebih dari seperti itu. Beberapa dari mereka masih aktif kok ditagih oleh perusahaan pinjolnya, sementara yang lain katanya sih mengatakan sudah tidak ada lagi. Apakah yang menyebabkan perbedaan ini? Jawabannya adalah bahwa terdapat banyak faktor yang tidak selalu kita ketahui. Faktor-faktor ini melibatkan perusahaan pinjol itu sendiri. Mungkin perusahaan pinjol tersebut melunasi hutang kita karena mungkin utang kita sudah digantikan oleh asuransi nih. Atau mungkin mereka melunasi hutang kita karena mereka ingin membersihkan catatan buruk yang bisa merugikan reputasi dari perusahaan pinjol itu sendiri, ya. Atau indikator-indikator yang dibahas oleh OJK lah. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mungkin terlibatlah. Namun yang perlu kita ingat adalah bahwa kita tidak boleh menganggap ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kita boleh berpikir positif, tapi jangan berharap terlalu berlebihan, karena ini bisa membuat kita kecewa nantinya. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, jika kalian berada dalam situasi seperti ini, di mana kalian tidak memiliki uang dan tidak bisa membayar hutang, maka fokus aja deh apa yang sedang Anda kerjakan sekarang ini, ya. Pokoknya jangan mikirin hutang kalian dulu. Cobalah untuk tidak terlalu khawatir tentang hutang pinjol kalian untuk sementara waktu. Nah, mungkin ini akan terasa sulit, tapi cobalah untuk menerimanya situasi ini dengan lapang dada. Terima aja di sebuah kritikan atau cacian yang ada dari desi-desi pinjol, tapi cukup diabaikan. Ingat ya, ini tidak mudah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ya emang, tapi yang terpenting adalah mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan kalian dengan langkah-langkah yang bijak dan yang bertanggung jawab. Jangan usah panikan. Saya berharap semoga kalian bisa mengatasi situasi seperti ini dengan baik ya. Namun untuk membuat semua menjadi lebih mudah, kita harus kembalikan kepada Tuhan kita, mendekatkan diri kepadanya, memohon ampun, dan juga mungkin meminta maaf adalah langkah yang awal yang baik untuk kalian. Siapa tahu nih ada dosa-dosa yang kita lakukan yang mempengaruhi rezeki kita. Mungkin ada dosa-dosa yang membuat rezeki kita terhambat dan kita tidak pernah tahu pasti akan hal itu. Oleh karena itu, saat kita memohon ampun dan meminta maaf, mungkin rezeki kita mungkin akan lancar lagi nih. Lakukan ini terlebih dahulu ya, dan selanjutnya perbanyak amalan-amalan ibadah. Ingatlah, tujuannya bukan hanya agar uang datang dengan cepat, tetapi juga untuk menjadikan kita lebih tenang, berpikir positif, lebih optimis, dan mungkin lebih berprasangka baik lagi. Dan juga ini adalah hal-hal yang kita harapkan saat mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bukan berarti kita tidak boleh meminta tolong kepada yang lain, mungkin seperti saudara atau ke teman-teman, itu nggak apa-apa. Namun, jangan kita terjebak dalam lingkaran utang yang tidak berujung seperti ini. Mari kita berdoa bersama-sama agar teman-teman yang mendengarkan video ini, yang melihat video ini, diberi kemudahan dan kelancaran rezeki oleh Tuhan kita. Semoga mereka diberi jalan keluar terbaik untuk membayar hutang-hutang mereka atau bebas dari hutang pinjolnya, sehingga mereka itu dapat hidup lebih tenang dan lebih baik lagi. Selain itu, semoga rezeki mereka dilancarkan, sehingga mereka tidak perlu lagi meminjam atau berhutang lagi ke
pinjam-pinjaman dan lain-lainnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.